ya. Mari kita, yaitu ada jangan batu sandungan dalam melayani Tuhan. Tema hari ini kita jangan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Amin. Kenapa tema hari ini jangan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan? Banyak anak-anak pelayan Tuhan udah janji, udah menepati janji, tetapi tidak dilakukan. Amin. Kalau dalam melayani Tuhan, kalau berkata iya, harus bilang iya. Amin. Tetapi banyak Anda hamba-hamba Tuhan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena perkataan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Karena perkataan sesuai dengan manusia. Misalnya, Bang Juan, kita ibadah yuk malam ini, tetapi nggak bisa hadir. Kenapa itu? Nggak ada bukti. Amin. Kita sebagai hamba Tuhan, kalau perkataan iya, harus iya. Amin. Harus menjadi teladan. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak mengerti. Kenapa kita melayani Tuhan jadi batu sandungan? Banyak dikatain orang. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak tahu. Amin. Kalau berkata iya, seorang pemimpin berkata ibadah, malam ini ibadah, harus ibadah. Amin. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin. Seringkali kita jadi batu sandungan untuk orang lain. Kenapa? Karena perkataan kita tidak sesuai dengan tindakan kita. Amin. Malam ini kita belajar. Kenapa? Kalau kita mau jadi berkat untuk orang lain, harus sesuai dengan tindakan kita. Amin. Tetapi banyak anak-anak muda tidak memahami. Perkataan yang batu sandungan itu bisa jadi nyata. Karena tidak ada bukti dari yang kita nyatakan. Amin. Tindakan. Kenapa kita tema hari ini jangan melayani jadi batu sandungan? Kenapa? Karena kita nggak mau pelayanan kita menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita buka Matius 5. Matius 15. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Kunya ku gede Tuhan. Percuma kita beribadah kepada Tuhan, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Percuma kita ibadah, tetapi kalau omongan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kalau kita seorang pemimpin, harus bisa sesuai dengan tindakan kita. Amin. Kenapa tema ini jangan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan? Karena kita pelayanan bukan sekedar rutinitas ibadah, sekedar pelayanan. Amin. Kalau kita mau pelayanan dengan sungguh-sungguh, mulai dari hati yang tulus. Emang kalau kita panggilan melayani harus ditujukan dengan visi dan misi yang jelas dari Tuhan. Amin. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan sekarang hanya sekedar melayani doang, sekedar datang rutinitas saja. Tetapi kita sebagai anak-anak muda menjadi teladan. Amin. Timotius itu adalah anak Rasul Paulus. Amin. Anak didik Rasul Paulus. Jadi malam ini kita belajar dari surat Timotius ini bahwa kita harus dididik supaya kita dapat memberitakan firman Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Kalau kita melayan sekedar rutinitas atau mencari pasangan, mohon maaf, ibadah kalian sia-sia, pelayanan kalian sia-sia. Amin. Tetapi kalau kita pelayanan dengan hati yang tulus, miliki hati yang kudus, miliki rema dalam hidup kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita melayani sekedar rutinitas, mohon maaf, ibadah kalian sia-sia, pelayanan kalian sia-sia. Itu bukan kata saya sendiri. Itu kata Matius 15 ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berhati-hati. Kita kalau melayani Tuhan dari hati yang tulus. Amin. Bukan karena ada pasangan kita melayani. Bukan karena ada mencari pasangan kita melayani. Bukan. Dimulai dari hati yang tulus kita melayani. Amin. Saya melayani Tuhan itu karena saya mencintai Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau berkhotbah atau pembicara mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Demikian kita anak-anak muda. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh, panggilan Tuhan ada di dalam hidup kita, harus memiliki. Jangan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Amin.
Artinya kita harus menjadi berkat. Kalau emang kita panggil melayani, contoh Bang Ian, pembicara, harus benar dengan sungguh-sungguh, bukan karena ada pasangan di situ. Amin. Mohon maaf Bang Ian, oke? Contoh Kamega, kalau Kamega mau melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Amin. Siapapun, kita harus benar-benar sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena pelayanan itu bukan sekedar rutinitas. Pelayanan itu sekedar bukan rutinitas. Pelayanan sejati harus mengerti bahwa pelayanan sejati memiliki kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kenapa kita tidak mengerti pelayanan? Kenapa? Karena pelayanan sekedar rutinitas. Seorang pembicara di mimbar. Amin. Tetapi kalau kita mau memahami, pembicara yang baik adalah pembicara yang mau mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Saya pelayanan itu bukan mencari ketenaran, bukan. Tapi saya mau kita semua bertumbuh di dalam iman kita. Amin. Karena kenapa saya bisa tahu? Karena saya pernah dulu bucin. Amin. Budak cinta. Jujur aja, waktu saya di Family Blessing dulu saya sering budak bucin. Amin. Lebih baik saya jujur di hadapan Tuhan, di hadapan kalian, daripada saya nggak jujur. Amin. Tetapi kalau malam ini kita belajar, kalau kita mau jadi berkat untuk orang lain, jangan jadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Amin. Ibadah itu bukan sekedar rutinitas. Pelayanan itu bukan sekedar rutinitas. Di mimbar udah duduk, di mimbar berkhotbah. Bukan. Ada tanggung jawabnya. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Satu perkataan kita berbicara menunjukkan bahwa tunjukkan kepada kita. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya udah pernah. Waktu itu saya pernah khotbah di Family Blessing tentang sabar. Saya diuji kesabaran saya. Motor saya dilempar pakai sampah. Amin. Makanya kalau kita mau jadi pembicara, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan harus diutamakan. Amin. Bukan sekedar bicara. Jadi seorang pembicara itu bukan seorang ngomong doang, tiba ada bukti nol di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita mau beribadah dengan sungguh-sungguh, pelayanan dengan sungguh-sungguh, panggilan dengan sungguh-sungguh, bukti dari kenyataan, dari buah-buah dari keluarga kita. Amin. Kenapa hari ini Bang Kun nggak pakai PowerPoint? Kenapa? Karena saya tidak memiliki jadwal padat. Amin. Jadwal saya padat. Kenapa? Karena hidup saya adalah pelayanan. Panggilan saya ada melayani Tuhan. Pekerjaan saya ada pelayanan Tuhan. Amin. Dimanapun saya berada harus menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Amin. Kalau kita belajar firman Tuhan malam ini, percuma kalian beribadah, percuma kalian melayani, tetapi kalau masih jadi batu sandungan. Tetapi mari kita sebagai anak muda menjadi teladan untuk orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita mau jadi melayani Tuhan? Mau. Saya bilang, kenapa? Karena itu udah panggilan. Ketika kita sudah dibaptis menerima Tuhan, itulah anak-anak Tuhan, itulah pelayan Tuhan. Amin. Mari kita balik 1 Timotius 4 ayat 12. Saya mau, jangan menganggap engkau rendah. Jadilah teladan orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiamu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Lah, bagaimana jadi teladan, Bang? Biar kita nggak jadi batu sandungan. Yang pertama, kita harus komitmen dalam perkataan kita. Amin. Kenapa kita harus komitmen dalam perkataan kita? Karena satu perkataan kita menunjukkan bahwa kita menjadi teladan. Amin. Tetapi satu perkataan kita, kalau tidak sesuai dengan perkataan kita, tidak sesuai dengan tindakan kita, mohon maaf, orang itu tidak akan percaya lagi sama kita. Amin. Makanya kita sebagai anak Tuhan, mau siapapun kita, mau hamba Tuhan, mau siapapun, harus sesuai dengan perkataan kita, sesuai dengan tindakan kita. Amin. Itu yang pertama, perkataan. Yang kedua, tindakan atau tingkah laku kita. Amin. Seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan harus sesuai dengan tindakan. Apa tuh tindakan? Tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai apa? Karakter Tuhan. Kalau kita mau firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kita, kita menjadi pelaku firman Tuhan, harus memiliki tindakan. Yang kedua yaitu Filipi 2 ayat
5 dan 7. Amin. Yaitu belajar namanya karakter Yesus. Apa itu? Hati dan pikiran melekat di dalam hidup kita. Amin. Pikiran apa? Pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Memikirkan apa yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Amin. Loh, Bang Pur kenapa nggak lihat firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu udah menjadi rema di dalam hidup kita semua. Amin. Tetapi kenapa kita sering jadi batu sandungan? Karena tidak sesuai dengan tindakan kita. Amin. Misalnya contoh, besok saya pembicara di komunitas A, tapi saya nggak datang. Itu sama aja tidak bertanggung jawab. Artinya, kita sebagai pelayan Tuhan atau hamba Tuhan harus sesuai dengan tanggung jawab kita untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya kita menjadi seorang yang tidak mau jadi batu sandungan? Yang pertama, perkataan. Yang kedua, tingkah laku atau karakter kita. Karakter apa? Yaitu belajar namanya rendah hati. Bilang rendah hati. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena saya belajar dari dulu saya sombong, sekarang saya dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Yang kedua adalah tingkah laku atau karakter kita, yaitu apa? Rendah hati. Filipi 2 ayat 7. Amin. Saya kasih kisi-kisinya. Yang ketiga, yaitu kasih. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Matius 22 ayat 37 sampai 40 atau 41. Amin. Apa itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Artinya, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau tidak jadi batu sandungan di dalam pelayanan, harus jujur mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau. Amin. Dan juga hukum yang kedua, harus kasih sesama seperti dirimu sendiri. Artinya, kita harus mengasihi diri kita sendiri, tetapi kita harus juga mengasihi sesama kita. Amin. Firman ini jelas banget. Kalau kita mau mengasihi hati kita, supaya kita tidak jadi batu sandungan orang lain, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita. Amin. Filipi 2 ayat 4. Kita harus mengasihi orang lain juga. Amin. Ketika ada orang itu ada salah, doakan. Amin. Saya beberapa hari ini ada pelayanan mendoakan orang. Teman saya. Itu tahu nggak? Dari jam 7 malam saya melayani sampai jam 9, jam 10. Amin. Doa pujian penyembahan. Kenapa? Dalam doa pujian penyembahan, hadirat Tuhan nyata. Amin. Nah, yang keempat yaitu kesetiaan. Bagaimana cara kita tidak jadi batu sandungan untuk orang lain? Yaitu tindakan kita, yaitu kesetiaan kita. Apakah kita setia melayani Tuhan? Apakah kita setia melayani komunitas ini? Ataukah kita setia di gereja? Amin. Kita sebagai anak Tuhan atau hamba Tuhan atau siapapun kita harus setia dalam apapun. Amin. Amin. Saya nggak bisa bilang setia dalam pasangan, tetapi saya mau kita setia dalam segala hal. Amin. Kalau kita setia dalam segala hal, percayalah, berkat-berkat kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kenapa kita sering jadi batu sandungan? Karena kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan dan tidak setia. Amin. Apalagi ketika kita misalnya kita suka sama seseorang, tetapi orang itu maaf tidak suka sama kita, tetapi kita keluar dari grup itu, sama aja kita tidak setia dalam melayani Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pasangan kita tidak dapat pasangan, kita keluar. Amin. Jangan kayak gitu anak-anak, teman-teman hamba-hamba Tuhan. Tapi dalam keadaan apapun, susah senang, bertahan. Seorang pemimpin yang benar bertahan. Amin. Malam ini kita ditegur firman ini. Kenapa kita sering batu sandungan? Karena kita tidak setia dalam melayani Tuhan. Malam ini kita setia dalam melayani Tuhan. Setia dulu dalam Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihkan pasangan yang terbaik, jodoh yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Amin. Mohon maaf, malam ini kita ditegur oleh firman Tuhan ini. Kenapa? Saya mau semua anak-anak Tuhan, termasuk di Facebook, kita menjadi seorang hamba Tuhan, harus setia melayani Tuhan sesuai dengan otoritas dan panggilannya dalam melayani Tuhan. Amin. Nah, poin yang kelima yaitu kesucian.
kita harus suci, kudus di hadapan Tuhan. Amin. Pelayanan itu bukan di mimbar, bukan, teman-teman, hamba-hamba Tuhan, bukan. Harus melayani dengan kesucian dan kekudusan. Amin. Ketika kita suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan, hadirat Tuhan telah nyata. Amin. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Kekudusan itu paling penting. Nih, gini aja, ketika kita melihat seseorang atau wanita yang kita cintai atau kita sayangi, tetapi dia tidak suka sama kita, mohon maaf, kita sama aja dosa. Makanya kita harus jaga hati dengan kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kalau kita mau menjaga hati kita, boleh cinta, saya nggak larang, tetapi harus sesuai otoritas kita. Kita panggilan Tuhan, fokusnya apa? Melayani Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, kalau kita mau benar-benar melayani Tuhan, benar-benar dari hati kita yang tulus, yaitu adalah hidup yang berintegritas, atau kita sebagai pelayan Tuhan harus benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Malam ini kita belajar kenapa kita sering menjadi batu sandungan dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena dari diri kita belum bisa menjadi berkat. Amin. Kita harus sadar bahwa hidup kita bukan rutinitas ibadah. Pelayanan kita bukan rutinitas, tetapi kita mau sebagai anak-anak Tuhan harus benar-benar memahami berkat-berkat untuk orang lain pasti ada di dalam kerohanian kita. Amin. Dan juga poin yang paling penting adalah kita sebagai anak Tuhan harus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dimulai dari hati kita, bukan karena pasangan, bukan karena jodoh. Amin. Itulah pelayanan yang sejati. Intinya kalau kita mau melayani Tuhan, mulai milikilah hati yang terbuka, milikilah komitmen yang terbuka, miliki otoritas yang terbuka, maka Tuhan beroleh berkat-berkat yang berlimpah. Amin. Dan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain ketika kita mengerti bahwa prinsip seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan adalah menjadi berkat untuk orang lain. Seperti amanat agung Tuhan, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergi dan memberitakan firman Tuhan. Ajarlah, maka kau akan diberkati. Amin. Nah, pertanyaan dalam hidup kita, apakah kita sudah sesuai dengan panggilan? Sudah. Tetapi tergantung pada diri kita. Apakah kita mau jadi batu sandungan atau mau jadi berkat untuk orang lain dalam melayani Tuhan? Itu tergantung pada diri kalian semua. Amin. Intinya kalau kita mau jadi berkat, harus memiliki hati yang tulus melayani Tuhan. Yang paling penting ada 3 poin yang kita harus belajar, yaitu pertama, pikirkan apa yang di atas. Kolose 3 ayat 2 tadi. Yang kedua, namanya yaitu belajar, namanya rendah hati. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling poin yaitu memikirkan orang lain, bukan memikirkan diri kita sendiri. Amin. Intinya kalau kita mau jadi berkat, bukan jadi batu sandungan, kita harus memikirkan apa itu Tuhan, apa itu kehendak Tuhan, bukan memikirkan apa kehendak dunia. Amin. Yaitu adalah pembaruan budi. Ketika kita dibaharui budi kita, pola hidup kita dibarui, hidup kita memikirkan apa yang di atas, dan kita menjadi berkat untuk orang lain. Dah itu, mari kita bersatu dalam doa, dan mari kita berdoa. Haleluya. Desilat God, Jesus Spirit God, lu telah hadir Tuhan. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ku hidup karenamu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadaku. Walau ku hidup bagiku, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagiku, mataku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan Tuhan hati yang haus Tuhan, bahwa kebenaran firman itu bukan sekedar sebagai pendengar, keluar pipi kanan keluar pipi kiri, bukan, tetapi mau firman itu menjadi rema di dalam hidup kita, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Oke, saya serahkan ke Bang Juan.